Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Anggraini, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024, akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan tema iman kepada hari akhir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baiklah, anak ibu semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran, kembali belajar dalam materi pendidikan agama Islam. Anak ibu, silahkan kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Regil, silahkan tampil ke depan, pimpin doa teman-temannya. Kepada siap, kepada guru hormat dan tegak berat. Berdoa dimulai. Amin. Selamat pagi semuanya, anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, apakah kamu siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, kalau kamu siap, coba lihat sekeliling tempat duduk kita ada sampah atau bagaimana? Apakah ruangan kelas kita sudah bersih atau belum? Sudah? Sudah. Oke. Anak ibu terlebih dahulu akan mengambil absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya. Alhamdulillah kalau kita semuanya hadir hari ini. Berarti anak ibu tidak ada yang tidak hadir. Berarti sehat semuanya ya nak ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk anak ibu memahami apa itu iman kepada hari akhir. Memahami tentang hari akhir. Bisa menerapkan amal soleh, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari makna iman kepada hari akhir. Nah, anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran, ibu mau bertanya dulu. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang iman kepada hari akhir. Siapa yang masih ingat apa itu iman kepada hari akhir? Siapa yang masih ingat? Ayo, tunjuk tangan. Nah, apa Kaila? Iya, hebat. Hari berakhirnya seluruh kehidupan di alam semesta. Siapa lagi yang tahu? Termasuk rukun iman atau rukun Islamkah beriman kepada hari akhir itu? Rukun iman yang keberapa, Diana? Sebelum kita masuk ke materi kita selanjutnya, kejadian setelah hari akhir. Kalau kemarin kita sudah berbicara, sudah mempelajari tentang pengertian hari akhir dan pembagian hari akhir. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kejadian setelah hari akhir. Sebelum itu, ibu mau bertanya. Anak ibu, pernahkah Ananda melihat orang yang sudah meninggal? Pernah. Apa yang Ananda rasakan ketika melihat orang yang sudah meninggal ini? Sedih. Pernahkah terpikir oleh kita apa kejadian dia nanti setelah dia dimasukkan ke dalam kubur? Pernah. Tahukah Ananda? Keraskan suaranya sayang, di mana nak? Di alam apa tadi nak? Iya, di alam kubur. Nah, anak ibu, baiklah. Sekarang
Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, biar anak ibu lebih semangat lagi, biar lebih aktif lagi, kita ice breaking dulu. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, Cinta besar. Ibu berharap kamu saling menyayangi karena Allah. Tidak ada membuli di dalam kelas ini. Materi kita adalah ketika kehidupan telah berhenti. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang hari akhir, pengertian hari akhir atau hari kiamat. Ketika alam semesta sudah hancur, ketika sangkakala sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka tidak ada lagi yang tersisa di alam semesta. Semuanya sudah hancur. Apa yang akan kita lalui lagi? Kemana kita lagi? Nah, untuk itu, Ibu akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini. Ini gambar apa? Kiamat kecil. Nah, ini juga kiamat kecil. Kalau ini kiamat besar, semuanya hancur. Kita lanjut lagi, apa kejadian yang akan kita alami setelah hari kiamat? Nah, ini dia, perhatikan ke sini. Setelah kita melewati yaumul kiamat, maka kita akan mengalami yang namanya yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya hari berbangkit. Setelah kita meninggal di atas dunia, maka kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Setelah di alam kubur, nanti ditiup sangkakala oleh malaikat Israfil kembali untuk membangkitkan semua manusia dari alam kubur. Semuanya akan menghadap kepada Allah. Setelah di alam kubur ini kemana kita pergi? Setelah di alam kubur kita dibangkitkan oleh Allah, kita semuanya akan berjalan ke yaumul mahsyar. Ke sini dia. Kita akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Anak ibu, bagaimana keadaan di alam mahsyar itu, nak? Iya, pintar Fano, sangat panas. Apalagi? Iya sayang? Iya, matahari jaraknya hanya sejengkal. Nah, mulai dari umat Nabi Adam akan Allah kumpulkan di padang mahsyar sampai terakhir kita umat Nabi Muhammad. Kita umat siapa, nak? Nabi Muhammad. Nah, di padang mahsyar itu semua orang akan berkumpul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang yang beriman akan dilindungi oleh Allah dengan naungan awan. Ada awan yang akan melindungi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman ini apa? Yang rajin sholat. Nah, sekarang ibu bertanya, anak ibu, adakah Ananda sholat tadi pagi? Berapa orang yang sholat subuh? Coba tunjuk tangan, jujur sayang. Jujur, ya Allah ya Rabbi. Ibu berharap besok anak ibu sholat lagi ya. Tidak ada lagi yang tidak sholat. Karena amal yang pertama dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan yang menentukan kita masuk ke dalam surga atau neraka nanti adalah amal ibadah. Kalau kita tidak ada sholat, tidak ada amal ibadah, bagaimana kita akan masuk ke dalam? Tadi kita sudah berbicara tentang yaumul mahsyar. Selanjutnya, kita akan menghadapi yaumul hisab. Hari dihisabnya seluruh amal ibadah selama hidup di dunia. Akan dihisab oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Kemudian setelah dari yaumul hisab kita kemana lagi? Nah, ini dia, ke yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya amal ibadah. Akan ditimbang amal baik dan amal buruk. Nah, kalau amal baik anak ibu lebih banyak daripada amal buruk, di manakah tempatnya? Kalau amal buruknya lebih berat, di mana tempatnya? Di neraka. Oke, baiklah anak ibu semuanya. Setelah kita melalui yang namanya yaumul mizan, kita akan bertemu dengan yaumul jazaa, hari pembalasan. Nah, ketika di yaumul mizan nanti, anak ibu
ada timbangannya. Dosa, dosa dan pahala. Nah, ketika dosa kita lebih banyak daripada pahala kita, apakah di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaat? Adakah yang bisa membantu kita? Ada. Siapa yang membantu kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang-orang yang suka bersolawat, orang yang suka bersolawat, maka dia akan menerima syafaat. Nah, apa syafaat beliau memberikan? Beliau akan meletakkan sorbannya di atas timbangan pahala. Itulah satu-satu yang bisa menolong kita nanti di akhirat kelak. Ketika anak ibu orang membacakan nama Nabi Muhammad SAW, maka anak ibu jangan pelit untuk mengirimkan solawat. Paham toh? Paham. Setelah di yaumul jaza, barulah kita menerima balasan dari perbuatan kita. Apakah kita akan masuk ke dalam surga atau neraka? Yang bisa membantu kita itu apa? Amal soleh, pintar Rehan. Amal soleh. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Anak ibu, sampai di sini ada yang mau bertanya? Vano, silahkan. Apa yang mau ditanyakan, nak? Apakah setelah kiamat nanti seluruh manusia maksudnya? Ya. Oke, anak ibu. Allah sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Orang yang di hatinya ada iman. Picayonya Allah itu ada. Lai picayo juga Allah itu ada. Lai picayo juga meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Contohnya dosa kita banyak. Ternyata setelah di yaumul jaza, hari pembalasan tuh, dosa kita ternyata lebih besar daripada pahala. Kita mendapatkan keputusan bahwa kita masuk ke dalam. Nah, setelah habis masa hukuman kita di neraka, kita akan dimasukkan kembali ke dalam surga. Setelah kita membersihkan diri di telaga Kautsar. Orang yang ada iman di hatinya, dia yakin Allah itu Tuhannya, selagi imannya masih ada, maka tempatnya terakhir adalah surga. Kecuali bagi orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Orang musyrik, orang kafir, orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan, ateis, maka tempat mereka kekal di dalam neraka. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Buat di buku latihan sayang, waktunya 15 menit. Silahkan kerjakan waktunya 15 menit. Ada yang tidak paham? Kalau yang tidak paham, silahkan kamu tanyakan kepada ibu. Oke anak ibu, waktunya sudah habis 15 menit. Silahkan dikumpulkan soal dan bukunya. Anak ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan asesmen atau latihan hari ini. Anak ibu, minggu kemarin kan ibu sudah memberikan proyek Abu Bakar Siddiq, ada kelompok Umar bin Khattab, dan kelompok Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hari ini, kamu akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kamu tentang membuat peta konsep kejadian setelah hari akhir, tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat sugro, dan hikmah beriman kepada hari. Nah, anak ibu, sekarang silahkan duduk per kelompok. Oke, silahkan duduk per kelompok sayang. Baiklah, sudah nak? Silahkan keluarkan hasil kerja proyek kelompok masing-masing. Silahkan keluarkan nak. Kita akan presentasikan ke depan. Untuk kelompok pertama, silakan kelompok Abu Bakar Siddiq tampil ke depan. Ayo kita lihat sama-sama. Coba perlihatkan kepada teman-teman hasil kerjanya. Oke, coba sayang
lihat hasil kerja kelompok dari Abu Bakar Ashidik. Silakan bacakan kelompok Abu Bakar Ashidik. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kasih tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar Ashidik. Yang kedua, kelompok Umar bin Khattab. Silahkan presentasikan ke depan. Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Paham. Kalau paham, kasih tepuk tangan untuk kelompok Umar bin Khattab. Oke, silahkan. Kelompok ketiga, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silahkan. Sayang, siapa yang mau menampilkan? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya tentang yang dipresentasikan kelompok Utsman bin Affan? Tidak. Kalau tidak berarti paham, Nak? Paham. Kasih tepuk tangan. Oke. Terakhir, kelompok Ali bin Abi Thalib. Silahkan presentasikan ke depan. Ada yang mau bertanya, Nak? Tidak. Sudah paham? Kasih tepuk tangan. Oke. Baiklah, anak-anak ibu semuanya. Alhamdulillah, kamu sudah mengerjakan proyek yang ibu berikan dari minggu kemarin. Sudah selesai ditampilkan. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Sudah paham dengan materi? Oke, berarti alhamdulillah, Nak. Sebelum pelajaran ibu tutup, ibu mau bertanya. Apakah anak ibu senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apakah Ananda bisa menerapkannya nanti dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke, alhamdulillah. Baiklah anak ibu, pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum ibu tutup pembelajaran kita, baiklah kita akan menyimpulkan terlebih dahulu pelajaran kita hari ini. Nah, anak ibu, siapa di antara anak ibu yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Satu saja. Apa kesimpulan kita? Siapa yang bisa? Ayo sayang, Nak. Satu saja simpulkan dari apa yang kamu bacakan tadi juga boleh. Ada yang bisa menyimpulkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ibu yang akan simpulkan. Kita simpulkan sama-sama. Anak ibu perhatikan ke depan. Anak ibu, pembelajaran kita hari ini bahwa kiamat itu merupakan rukun iman yang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Salah satunya adalah surah Al-Qari'ah, hari kiamat. Kemudian kiamat itu pasti terjadi. Sebelum kiamat itu terjadi, Allah akan memberikan tanda-tandanya kepada kita umat manusia. Sebelum kiamat besar terjadi, kita umat Islam yang beriman kepada Allah akan terlebih dahulu dimatikan oleh Allah. Nah, anak ibu, setelah kehidupan di dunia berakhir, kita akan menjalani kehidupan yang sesungguhnya di alam akhirat. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Halo sayang, halo, masih dengan ibu? Nah, kalau masih perhatikan dulu sayang. Nah, anak ibu, baiklah untuk tugas selanjutnya silahkan anak ibu baca buku di rumah. Minggu depan kita belajar lagi tentang beriman kepada Rasul Allah. Sebelum ibu tutup, ibu akan menyampaikan pesan moral. Anak ibu, pesan moral yang terdapat di dalam pelajaran kita hari ini adalah bahwa kiamat itu pasti. Yang akan bisa menolong kita di akhirat kelak hanyalah amal ibadah kita. Jadi anak ibu, rajinlah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Hanya sholat yang akan menolong kita di akhirat kelak. Ketika di alam kubur, sholatlah amal yang pertama ditanyakan oleh Allah. Ketika di akhirat, sholat juga amal pertama yang akan dihisap oleh Allah. Nah, anak ibu, itulah pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.